Oke, kali ini kita akan membahas materi terkait deret tak berhingga. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu barisan fungsi. Barisan fungsi adalah urutan fungsi yang bergantung pada suatu indeks n, yaitu UNX sama dengan U1X, U2X, U3X, dan seterusnya. Setiap UNX adalah sebuah fungsi dari variabel X. Jadi, kalau barisan biasa adalah deret bilangan, maka barisan fungsi adalah deretan fungsi. Contoh dari barisan fungsi sederhana yaitu di sini misalkan UNX-nya sama dengan X per N. Untuk berbagai nilai N, di sini kita bisa lihat U1X sama dengan X per 1 itu sama dengan X, U2X sama dengan X per 2, U3X sama dengan X per 3, dan seterusnya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwasanya barisannya itu adalah X, X per 2, X per 3, dan seterusnya. Setiap suku pada barisan ini adalah fungsi yang berbeda, walaupun semuanya tergantung pada nilai X. Oke, sekarang mari kita lanjut ke deret fungsi. Jadi deret fungsi itu apa sih? Deret fungsi adalah jumlah dari fungsi-fungsi dalam barisan fungsi. Misalkan di sini kita punya barisan fungsi UNX sama dengan U1X, U2X, U3X, dan seterusnya. Maka deret fungsinya adalah sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari UNX itu akan sama dengan U1X ditambah U2X ditambah U3X, dan seterusnya. Contoh deret fungsi sederhana adalah UNX dari X pangkat N per N, maka deret fungsinya adalah sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari X pangkat N per N sama dengan X per 1 ditambah X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 3 per 3, dan seterusnya. Ini adalah deret fungsi karena yang pertama, masing-masing suku tergantung pada X. Yang kedua, jumlahnya tergantung juga pada X. Oke, penjelasan yang selanjutnya yaitu terkait jumlah parsial SNX-nya nih. Untuk menghitung apakah deret fungsi itu berarti, kita bisa melihat jumlah parsial ke N. SNX sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N untuk UKX. Contohnya begini, SNX sama dengan X per 1 ditambah X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 3 per 3, dan seterusnya. Nah, kita bisa mengatakan deret fungsi itu konvergen jika limit N mendekati tak hingga dari SNX itu sama dengan SX. Jadi, jika jumlah parsial SNX-nya itu makin mendekati suatu fungsi tertentu pada saat N menuju tak hingga, maka deret fungsi tersebut konvergen ke fungsi SX. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait kekonvergenan mutlak. Deret sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari UN itu dikatakan konvergen mutlak bila sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari nilai mutlak UN-nya juga konvergen. Deret sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari UN itu dikatakan konvergen bersyarat jika sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari UN-nya itu konvergen, tetapi sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari nilai mutlak UN-nya itu divergen. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini kita diperintahkan untuk menguji apakah deret dari sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari negatif 1 per 2 pangkat N plus 1 ini konvergen mutlak atau bersyarat. Untuk menjawabnya, di sini kita perlu perhatikan. Kalau dilihat-lihat, deret tersebut adalah deret geometri. Deret geometri ini memiliki R yang nilainya adalah negatif 1 per 2. Dan nilai mutlak dari R-nya adalah 1 per 2. Nah, kalau nilai mutlaknya itu berarti kurang dari 1, maka deret tersebut dikatakan deret yang konvergen. Kemudian kita lakukan lagi untuk melihat apakah deret tersebut konvergen mutlak atau bersyarat.
Berarti kita cek deret dari nilai mutlak untuk negatif 1/2 pangkat n plus 1. Deret dari nilai mutlak ini bisa kita tuliskan sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari 1/2 pangkat n plus 1. Nah, ini juga kalau kita lihat atau kita perhatikan, deret ini adalah deret geometri dengan R-nya adalah 1/2. Maka di sini karena nilainya kurang dari 1, maka deret tersebut dapat kita simpulkan adalah deret yang konvergen. Jadi, karena di sini deret sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari negatif 1/2 pangkat n plus 1 adalah konvergen dan nilai mutlaknya juga konvergen, maka deret tersebut dapat kita katakan sebagai deret konvergen mutlak. Oke, untuk materi yang berikutnya terkait kekonvergenan seragam barisan dan deret. Nah, di sini kita misalkan kita punya barisan fungsi Fn, dia terdefinisi dari himpunan A ke himpunan R, yaitu himpunan bilangan real. Nah, barisan fungsi Fnx dikatakan konvergen ke Fx pada A0. Oke, dengan A0-nya di sini adalah subset dari A, dan Fx-nya dia adalah fungsi yang terdefinisi pada A0 ke himpunan bilangan realnya. Nah, definisinya apa? Definisinya di sini adalah kalau untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat n-nya yang hanya bergantung pada satu epsilon dan tidak bergantung pada nilai x. Jadi ketika epsilonnya sama tetapi nilai x-nya berbeda, dia di sini n-nya akan tetap sama. Sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari n yang bergantung pada epsilon tadi, maka nilai mutlak Fnx dikurang Fx-nya akan kurang dari epsilon untuk setiap x elemen dari A0. Oke, di langkah pertama kita harus mengubah bentuk barisan fungsinya terlebih dahulu. Di sini Hnx sama dengan x pangkat 2 ditambah nx per n, itu akan menjadi x pangkat 2 per n ditambah x. Untuk langkah yang kedua, kita perlu mencari selisih dari nilai mutlak Hnx dikurang Hx. Jadi nilai mutlak Hnx dikurang Hx, kita substitusikan nilai mutlak x pangkat 2 per n ditambah x dikurang x, itu akan menghasilkan nilai mutlak x pangkat 2 per n. Untuk langkah yang ketiga, kita cari batas atas dari selisih tersebut. Untuk x elemen 01, maka x pangkat 2 kurang dari sama dengan 1, sehingga nilai mutlak x pangkat 2 per n-nya itu juga kurang dari sama dengan 1 per n. Di langkah yang keempat, kita perlu membuktikan kekonvergenan seragamnya. Untuk menunjukkan kekonvergenan seragam, kita perlu menunjukkan bahwasanya untuk setiap epsilon lebih dari 0 itu ada n bilangan asli. Sehingga nilai mutlak dari Hnx itu dikurang Hx itu akan sama dengan x pangkat 2 per n kurang dari sama dengan 1 per n. Benar ya? Sehingga kita cukup memilih n lebih besar 1 per epsilon. Sehingga 1 per n itu kurang dari epsilon untuk semua n lebih besar sama dengan bilangan asli. Jadi di sini sudah terbukti bahwasanya Hnx itu konvergen seragam ke Hx di selang 01. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang deret kuasa. Apabila suatu deret berbentuk A0 ditambah A2 dikali Z min A ditambah A2 dikali Z min A pangkat 2 sampai dengan tak hingga itu sama dengan sigma AN dikali Z min A pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Maka deret tersebut dinamakan deret kuasa dalam Z min A. Untuk secara singkatnya dapat dinyatakan sebagai sigma AN dikali Z min A pangkat N. Sehingga jelas bahwa deret kuasa itu konvergen untuk Z sama dengan A. Secara umum deret tersebut konvergen juga ke titik-titik lainnya. Jadi apabila N-nya itu diketahui 1, maka sigma AN dikali Z min A pangkat 1. Dan begitu juga selanjutnya. Kemudian yang kedua ada beberapa teorema penting. Yang pertama teorema umum. Teorema 1. Jika suatu barisan memiliki limit, maka limit tersebut tunggal, yaitu hanya satu limit. Jadi apabila terdapat suatu limit, limitnya itu tunggal,
maka limitnya hanya 1. Kemudian teorema 2, misal UN sama dengan AN plus IBN kali N, maka sama dengan 1, 2, 3, di mana AN dan BN itu real. Maka suatu syarat perlu dan cukup agar U aksen kali N konvergen adalah AN dan BN konvergen. Teorema 3, misalkan AN adalah suatu barisan bilangan real bersifat imajiner AN plus 1 itu lebih besar atau sama dengan AN, maka AN itu nilai AN konvergen. Jika syarat pertama adalah sifat dari AN plus 1 lebih besar atau sama dengan AN berlaku, maka barisan dinamakan monoton naik. Sedangkan jika syarat kedua berlaku dinamakan barisan monoton turun. Jika syarat kedua berlaku, maka barisan dikatakan terbatas. Jadi teorema ini menyatakan bahwa setiap barisan monoton terbatas naik dan turun memiliki limit. Kemudian teorema kekonvergenan mutlak. Teorema 8, jika sigma mutlak UN di mana N-nya dimulai dari 1 sampai dengan tak hingga konvergen, maka sigma UN nilai N dimulai dari 1 sampai dengan tak hingga konvergen. Suatu deret konvergen mutlak adalah konvergen. Jadi apabila sigma mutlak UN itu konvergen, maka sigma UN juga konvergen. Teorema 9, suku-suku suatu deret konvergen mutlak urutannya dapat diatur kembali dan semua hasil pengaturan kembali di deret ini konvergen ke jumlah yang sama. Selisih dan hasil kali dari deret konvergen mutlak adalah konvergen mutlak. Hal ini tidak berlaku untuk deret konvergen bersyarat. Uji khusus untuk kekonvergenan. Teorema 11, uji rasio. Nah, kita di sini membahas tentang uji khusus untuk kekonvergenan. Uji rasio. Jika limit N sampai dengan tak hingga UN mutlak UN plus 1 per UN sama dengan L, maka sigma UN konvergen atau mutlak bila L-nya itu lebih kecil dari 1 dan divergen bila L-nya lebih besar daripada 1. Jika L-nya itu lebih kecil dari 1, maka uji ini gagal. Teorema 15, uji Gauss. Jika mutlak UN plus 1 per UN sama dengan 1 L per N plus Cn per N pangkat 2, di mana mutlak Cn itu lebih kecil daripada M. Untuk setiap N lebih kecil daripada N, maka sigma UN konvergen mutlak. Bila L itu lebih besar daripada 1 dan divergen atau konvergen bersyarat bila L-nya itu lebih kecil atau sama dengan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan teorema pada konvergenan seragam di teorema 17, yaitu uji M1 jika mutlak UNZ kurang dari sama dengan M, di mana M ini tidak bergantung pada Z. Suatu daerah R dan sigma Fn konvergen, maka sigma UNZ konvergen seragam dalam M. Nah, selanjutnya teorema 18. Jumlah suatu deret yang konvergen seragam dari fungsi-fungsi kontinu adalah kontinu juga, yaitu jika UNZ kontinu dalam R dan SZ sama dengan sigma NUZ konvergen seragam dalam R, maka SZ juga kontinu dalam R. Selanjutnya untuk teorema 19, jika UNZ kontinu dalam R, SZ bakal sama dengan sigma UNZ konvergen seragam dalam R dan C, yaitu suatu kurva dalam R juga, maka teoremanya integral C SC dz itu bakal sama dengan integral
integral U1Z dz ditambah integral U2Z dz ditambah dan seterusnya. Atau bisa juga integral dari sigma UNZ dz sama dengan integral SZ UNZ dz. Ini penjumlahan yang sesuai dengan deret aritmatika. Dengan perkataan lain, suatu deret konvergen seragam dari fungsi-fungsi kontinu dapat diintegralkan suku demi suku. Oke, lanjut untuk teorema 20. Jika U aksen NZ sama dengan turunan D per DZ, UNZ adalah dalam R. Sigma U aksen NZ konvergen seragam dalam R. Dan sigma UNZ konvergen dalam R. Maka D per DZ atau turunan terhadap Z, UNZ bakal sama dengan sigma U aksen NZ. Selanjutnya teorema 21. Jika UNZ analitik dalam sigma UNZ konvergen seragam dalam R, maka SZ bakal sama dengan sigma UNZ analitik dalam R. Dan selanjutnya untuk teorema pada deret kuasa. Teorema 22. Suatu deret konvergen seragam dan mutlak pada suatu daerah yang seluruhnya terletak di dalam lingkaran kekonvergenannya. Teorema 23. Yang pertama, suatu deret kuasa dapat didiferensialkan suku demi suku pada suatu daerah yang seluruhnya terletak di dalam lingkaran kekonvergenannya. Yang kedua ini, suatu deret kuasa dapat diintegralkan suku demi suku sepanjang suatu kurva C yang seluruhnya terletak di dalam lingkaran kekonvergenannya. Yang ketiga, jumlah suatu deret kuasa kontinu pada suatu daerah yang seluruhnya di dalam lingkaran kekonvergenannya. Ini langsung dari teorema 17-nya, 18, 19, dan 21. Pangkat N konvergen, maka limit Z mendekati 0, sigma AN Z pangkat N sama dengan sigma AN Z pangkat N. Itu bakal sama dengan sigma AN Z mendekati 0 dan sampai N, dimana Z setiap Z itu Z0 juga dari dalam lingkaran kekonvergenannya. Perluas ke deret kuasa lainnya dapat dibuat dengan mudah. Teorema 25. Jika sigma ANZN konvergen ke 0 untuk setiap Z yang memenuhi mutlak Z kurang dari R, di mana R-nya ini lebih besar dari 0, maka AN sama dengan 0. Ini bakal setara jika sigma AN Z pangkat N itu bakal sama dengan sigma BN ZN. Untuk setiap Z yang memenuhi mutlak Z kurang dari R, maka AN bakal sama dengan BN. Lanjut di mana kita bahas tentang teorema Taylor. Misalkan FZ analitik di dalam dan pada suatu kurva tertutup sederhana C. Jika A dan A plus H dua titik di dalam C, maka rumusnya FH ditambah A sama dengan FA ditambah H plus F aksen A ditambah H pangkat 2 per 2 faktorial. F aksen double aksen A ditambah titik-titik ditambah H pangkat N per N faktorial. Fn A plus dan seterusnya. Atau dengan menuliskan Z sama dengan A plus H, H sama dengan F Z dikurang A. Fz sama dengan Fa ditambah F aksen A, Z dikurang A, ditambah F double aksen A per 2 faktorial, dikali Z dikurang A pangkat 2, ditambah titik-titik, tambah Fn A per N faktorial dikali Z dikurang A pangkat N, ditambah dan seterusnya. Ini dinamakan teorema Taylor, dan deret pada nomor 3 dan 4 dinamakan suatu deret Taylor, yaitu deret Taylor Fa plus H. Nah, ini namanya rumus deret Taylor ya. Nah, yang dihasilkan ini seringkali dinamakan suatu deret Maclaurin. Oke, selanjutnya untuk deret istimewa. Deret istimewa ini bersama dengan daerah kekonvergenannya.
Dalam suatu kasus, fungsi yang bernilai banyak digunakan cabang utamanya. Yang pertama, EZ sama dengan 1Z plus Z pangkat 2 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 3 per 5 faktorial dikurang Z pangkat N per N faktorial ditambah dan seterusnya. Ini berlaku untuk Z-nya kurang dari tak hingga. Nah, ini banyak ya, sin Z, cos Z, tan pangkat min N dan seterusnya. Ini bisa digunakan ya dalam deret istimewa.